Pencemaran sampah plastik di lautan semakin mengkhawatirkan. Selain meracuni organisme laut, pencemaran juga berpotensi mengancam manusia. Bukan saja membuat kotor, tapi juga mempengaruhi pendapatan para nelayan. Ya kalau sampah-sampah sih ya memang kalau orang nelayannya pasti pengaruh. Buat plastik sih, kalau plastik kan nggak hancur kalau di lumpur. Sampah-sampah itu bisa jangan disalurkan di laut. Kadang orang itu kan banyak sampah-sampah dibuang di laut kan. Waktu pengaruh dah. Apa itu marine debris? Marine debris, menurut Ocean Service NOAA, adalah material padat persisten yang dibuat dan diproses dan secara langsung maupun tidak langsung, sengaja maupun tidak sengaja, dibuang ke lingkungan laut. Marine debris dibagi menjadi 3 buah tipe. Tipe pertama berdasarkan NOAA tahun 2013, berdasarkan materi pembentuknya, marine debris terjadi akibat pembuangan sampah plastik, kain, busa, styrofoam, kaca, logam, kertas, karet, dan kayu. Peneliti bernama Thompson juga memperkirakan sekitar 10% dari semua sampah plastik akan berakhir di laut. Tipe kedua masih berdasarkan NOAA tahun 2013, marine debris dapat dibagi menjadi 4 sesuai dengan ukurannya, yaitu mega debris saat sampah berukuran lebih dari 100 mm, macro debris saat sampah berukuran antara 20 sampai dengan 100 mm, meso debris saat sampah berukuran antara 5 sampai 20 mm, micro debris saat sampah berukuran antara 0,3 sampai 5 mm. Tipe terakhir menurut UN Environment Program tahun 2005, marine debris bisa dibagi menjadi 2, yaitu yang bersumber dari darat seperti pembuangan limbah pabrik dan juga dari laut seperti pembuangan sampah kapal. Sumber marine debris. Terdapat 4 sumber utama dari marine debris. Yang pertama adalah kegiatan pariwisata di daerah pantai, yang menyebabkan banyaknya sampah yang ditinggalkan oleh turis, seperti bungkus makanan dan minuman. Yang kedua adalah sampah dari daratan yang terbawa oleh air selokan, hujan, ataupun badai dan sampai ke lautan. Yang ketiga adalah kegiatan penangkapan ikan yang menghasilkan jaring, tali pancing, serta barang-barang lain yang berhubungan dengan penangkapan ikan, yang secara sengaja maupun tidak sengaja dibuang ke lautan. Yang keempat adalah sampah yang dibuang dari kapal dagang, kapal riset, dan kapal militer ke lautan. Namun, masih terdapat beberapa sumber lainnya dari marine debris. Salah satunya adalah aktivitas industri yang berhubungan dengan kegiatan offshore, seperti eksplorasi migas. Distribusi marine debris. Ada 2 faktor yang mengaruhi distribusi dari marine debris di laut, yaitu faktor alam dan manusia. Sebagian besar marine debris yang terdapat di lingkungan laut, terutama di daerah pesisir dengan populasi tinggi, masuk melalui banyaknya kegiatan kapal, kegiatan penangkapan ikan, saluran pembuangan dari industri, dan aliran air dari sungai. Ketika berada di laut, marine debris yang terapung dapat terkonsentrasi akibat adanya proses alami yang terjadi di sepanjang garis konvergensi antara massa air distrit di pusat sebuah gire atau di pantai dan daerah batu yang terendam, di mana daerah tersebut mayoritas merupakan habitat yang penting bagi spesies laut. Fenomena yang berpengaruh terhadap marine debris. Marine debris yang berada di laut bergerak dengan gaya pembangkit. Fenomena yang berpengaruh terhadap marine debris terbagi menjadi 2, yaitu fenomena berskala global dan berskala lokal. Hal tersebut dapat ditinjau berdasarkan riset yang diteliti. Menurut Kubota, fenomena yang berskala global yang perlu diperhatikan dalam mengkaji mengenai pergerakan marine debris adalah Ekman Drift, Stock Drift, serta arus geostropik. Sedangkan, menurut Wilson, fenomena yang berskala lokal yang perlu diperhatikan dalam mengkaji mengenai pergerakan marine debris adalah arus, angin, curah hujan, dan bencana alam. Bagaimana sampah laut memengaruhi laut, hewan, dan kita semua. Spesies yang ada di laut sering terjerat kusut karena sampah puing-puing dari jaring ikan atau tali lainnya. Jika terjebak, mereka bisa terluka atau bahkan mati. Dan bahkan jika mereka tidak terjerat, banyak hewan yang salah mengira sampah plastik sebagai makanan dan memakannya. Ini mengisi perut mereka dengan sampah yang tidak bisa mereka hindari. Puing-puing sampah yang berjatuhan juga dapat merusak habitat penting seperti terumbu karang, merusak atau membekapnya. Terumbu karang menjadi basis ekosistem laut yang sangat penting.
Demikian juga, plastik mengandung bahan kimia berbahaya di dalamnya. Ikan makan plastik, kita makan ikan. Pertanyaannya adalah, apakah bahan kimia tersebut dapat membahayakan kita? Sampah laut juga mengganggu perekonomian negara karena membutuhkan banyak uang untuk membersihkannya dan orang tidak ingin pergi ke pantai yang terlalu kotor. Alat transportasi laut seperti perahu dan kapal dapat menabrak puing-puing besar dan juga dapat mengakibatkan baling-balingnya menjadi kusut, sehingga sangat berdampak bagi kehidupan kita. Bagaimana solusi yang dapat kita lakukan untuk menghadapi marine debris atau sampah laut ini? Jadi, solusi yang dapat kita lakukan yaitu pencegahan, dan kita harus meletakkan hal tersebut ke prioritas tertinggi kita. Kita bisa melakukan reduce, reuse, and recycle benda-benda yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari untuk menjaga kebersihan laut kita. Kita bisa melakukan hal seperti membawa tas belanja kamu sendiri, tidak menggunakan plastik tas yang disediakan oleh toko-toko tertentu, berhenti minum yang menggunakan kemasan plastik, dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembersihan lingkungan daerah perairan seperti pantai dan lain-lain. Intinya, solusi yang dapat kita lakukan yaitu pencegahan dari kita masing-masing. Salah satu contoh dari bahaya marine debris adalah mikroplastik yang bukan hanya terpapar pada ikan, manusia juga kena paparannya. Pada 28 September 2019, hasil riset Ekoton menunjukkan dari 40 sampel feses manusia yang diteliti terkontaminasi mikroplastik. Bentuknya bermacam, ada fragmen, filamen, dan granula. Hal ini disebabkan karena orang-orang tersebut mengonsumsi ikan yang dimana ikan-ikan tersebut telah diteliti pula dari 132 lambung ikan di Sungai Brantas, hasilnya 80% lambung ikan mengandung mikroplastik. Mikroplastik memiliki dua jenis, primer dan sekunder, yang keduanya berbahaya apabila masuk ke dalam tubuh. Mulai dari mengganggu sistem syaraf, hormon, dan kekebalan tubuh, hingga dapat meningkatkan risiko kanker. Seorang peneliti dari India juga menemukan bahwa mikroplastik dapat berinteraksi dengan partikel di dalam darah. Maka dari itu, hal ini menunjukkan betapa bahayanya mikroplastik apabila tersebar di dalam laut. Masa depan kita sebagai manusia bergantung pada penggunaan lautan yang cerdas dan bijaksana. Inilah tugas kita bersama, mengelola, menjaga, dan mengambil hasilnya dengan kaidah yang dibenarkan. Ini lautku, lautmu, laut kita semua.